Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di awal November ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan lewat renungan yang sebentar kita akan dengar. Dan sebelumnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali mendengar renungan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan berbicaralah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi pekerja misi yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan mendengar firman Allah dengan tema tidak ada tawar-menawar dalam melayani Tuhan. Sebagai pekerja misi, kita tidak ada untuk tawar-menawar di dalam melayani Tuhan. Bahwa panggilan untuk melayani Tuhan itu adalah karena kita diciptakan untuk melayani dengan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan kita diselamatkan juga untuk melayani Tuhan. Kita akan membaca firman Allah di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Ayat kedua kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita percaya bahwa pelayanan kepada Tuhan adalah satu kewajiban buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dalam keadaan sekarang, keadaan dunia yang semakin ego, tekanan hidup semakin luar biasa, sehingga banyak orang mulai menghindar untuk melayani Tuhan. Mereka sudah lelah untuk kehidupan sehari-hari. Mereka lelah untuk permasalahan rumah tangga, masalah keuangan, dan berbagai masalah di dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Banyak orang menghindar untuk melayani Tuhan. Ada 3 hal kenapa orang menjauhi pelayanan kepada Tuhan atau menjauhi untuk ibadah kepada gereja Tuhan. Yang pertama, orang yang melayani Tuhan dan yang rajin ke gereja seringkali takut dibilang orang itu lemah dan penakut, tidak bisa apa-apa, bahkan termasuk anak-anak sekolah. Bayangkan mereka diajak bolos tidak berani, mau keluar malam tidak mau. Ya banyak masalah yang ada sehingga mereka enggan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, dikatakan orang yang melayani Tuhan atau yang rajin ke gereja seringkali dikatakan orang yang munafik. Ya, melayani Tuhan tapi perbuatannya masih sama saja, masih tidak benar di hadapan Tuhan dan dikatakan munafik. Ya, sehingga mereka merasa, aduh, aku masih berdosa, aku masih melakukan hal yang tidak, sehingga aku jauhlah. Sehingga dia enggan untuk melayani Tuhan. Bahkan yang ketiga dikatakan orang yang melayani Tuhan dan rajin ke gereja agak sering disebut orang yang tidak berpikir logis. Dan banyak orang katakan Yesus itu manusia biasa. Bahkan dikatakan Yesus itu tidak ada. Kalau dia ada, dia hidup. Kenapa hidupku semakin hari semakin susah? Hidupku semakin hari semakin sangat luar biasa tekanan dan percobaannya. Bahkan kenapa aku juga masih miskin saja padahal aku sudah melayani Tuhan. Sehingga mereka mulai pelan-pelan mundur untuk tidak melayani Tuhan. Tetapi firman Allah pagi ini disampaikan kepada kita semua. Bahwa pelayanan Tuhan tidak ada tawar-menawar di dalam melayani Tuhan. Kita sudah membaca tadi dalam firman Allah dikatakan, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan juga untuk melayani Tuhan. Sehingga kita harus berpikir, mengapa kita harus melayani Tuhan? Atau kita jadi pekerja misi? Ya, kita pertama-tama, firman Allah katakan, pelayanan adalah perintah Tuhan, saudara. Kita ingat perintah agung yang Tuhan sudah berikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau membaca di dalam Matius 28 ayat 19 ayat yang sangat terkenal ini. Dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita karunia melayani. Bermacam-macam karunia kita harus dipakai untuk melayani. Bahkan firman Allah tidak boleh karunia itu disimpan saja dan tidak berbuah. Karunia yang diberikan Tuhan itu kita harus pakai untuk melayani Tuhan.
Dan kedua dikatakan, pelayanan adalah wujud kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Matius 12 ayat 18 dikatakan, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi orang yang telah diselamatkan dan ditebus dengan darah yang mahal, pasti akan menghargai dan mengasihi, dan manifestasinya adalah melayani Tuhan. Dan ketiga, kenapa kita harus melayani Tuhan? Pelayanan harus dipertanggungjawabkan. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan pelayanan yang kita lakukan. Kita ingat, saudara, tentang talenta. Pada akhirnya, dalam cerita talenta itu, semua orang itu harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Ya, ada talenta yang satu, ada yang tiga, dan lain-lain. Mereka satu persatu harus mempertanggungjawabkan. Dan firman Allah katakan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara sudah buat untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan di dalam ayat terakhir keempat, saudara, pelayanan kita itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12 katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Firman Allah katakan mata Tuhan tertuju kepada orang yang mengasihi Dia. Dia akan memberkati hidup saudara. Bahkan percayalah ketika saudara melayani Tuhan, Allah akan memberkati kehidupan saudara. Dia akan membuka tingkap langit dari sorga, memberkati kehidupanmu. Keluargamu akan dipelihara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sebagai ayat terakhir dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar yang sangat singkat ini memberi kekuatan yang baru. Kita sebagai pekerja misi, kita sebagai pelayan Tuhan, tidak ada tawar-menawar di dalam melayani Tuhan. Dan kita harus maju terus supaya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan Roh Kudus untuk memampukan kami melayani Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan beraktivitas. Biar hati kami tetap melayani Tuhan. Ada kesempatan dimanapun juga kami akan boleh memberitakan kabar kesukaan. Bahwa Yesus hidup, Dia yang sanggup menolong kita semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menguatkan kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam